Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Iya, Nadira. iya. Bertemu lagi sama saya Nadila Zulfa dan Prof. Ya, Sekaligus Eko Indrajit di sesi 2 ya, Prof ya? sesi yang kedua mengenai Mhm. UNESCO. Ya, Iya, ya. Nah, kemarin kan mhm, kita bicara mengenai pendahuluan ya. iya, Nah, hari ini saya mau kasih lihat kayak apa sih kerangka yang dimaksud gitu ya. mhm. Nah, untuk mempermudah itu, saya akan sharing ke PowerPoint. Oke, Ya, Prof. Mhm. oke. Nadira bisa lihat? Bisa, Prof? Oke. Nah, kemarin kan ada berapa? 3 kali 6 ya, yang saya kasih lihat. Mhm. Jadi, gambarnya kayak begini nih. Nah, lihat di sebelah kiri ya. Oh, ya. Nah, itu tiganya kan ada teknologi literasi, knowledge deepening, sama knowledge creation yang di Creation. atas ya, yang menjadi target hal apa saja yang harus ditanamkan seorang guru kepada siswanya. Nah, yang kiri ini adalah kompetensi yang harus dimiliki gurunya yang ada 6 kemarin. Ya, yang understanding ICT in education, curriculum assessment, pedagogy, ICT, organization and administration, dan teacher professional learning. Nah, ini yang saya katakan kemarin, ini bukunya gratis ini, tinggal Oh, di-download nantilah dari internet. oke. Ya. Nah, di dalamnya isinya adalah 18 modul, karena 3 kali 6, termasuk panduan implementasinya. Nah, hari ini saya akan ngasih intip ya di dalam buku itu ada apa gitu ya. Nah, nanti kalau mau lihat silahkan di download bukunya, kemudian dikaji atau bisa dipakai lebih dalam. Nah, dalam buku itu prinsip utamanya dikasih tahu di situ ada 5 ya, namanya inculcating, supporting, promoting, encouraging, ya. Nah, itu semua ada di sana. Nah, yang saya mau kasih lihat itu adalah eh nah, ini dia. Inilah ke-18 modul yang dimaksud. Jadi teknologi Mhm. literasi ada 6 modul. Kalau itu sudah selesai, maka ditanamkanlah pendalaman ya. Bagaimana teknologi informasi bisa dipakai untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kalau itu sudah selesai, maka masuk tahap berikutnya, bagaimana peserta didik bisa menciptakan sesuatu berdasarkan pendalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini kalau mau lengkap nih Nadila, 18 modul yang harus menjadi perhatian para pendidik, guru-guru abad ke-21. Nah, di buku itu masing-masing modul dijelaskan secara rinci prinsipnya apa, kemudian cara melaksanakannya seperti apa. Nah, contohnya misalnya pertama kan bagaimana agar guru bisa menanamkan agar peserta didik itu memiliki teknologi literasi, ya kan? Nah, ini yang tahap pertama. Ini modul pertama nih ada 6 nih, ya. Domain pertama ada 6 modul. Ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi bagi manusia, ya. Nah, habis itu baru yang kedua, domain kedua, 6 modul berikutnya, knowledge deepening, ya. Bagaimana manusia itu bisa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya secara mendalam untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang ketiga adalah knowledge creation, menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, setelah ini dipelajari di depan, prinsip-prinsip besarnya seperti yang kemarin kita ceritakan di bagian pertama, barulah ini yang banyak ditanyakan, implementasinya bagaimana. Nah, pertama, teknologi literasi, itu modul 1, dibahas satu-satu. Model 1 intinya adalah bagaimana agar guru-guru bisa menanamkan awareness mengenai pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia kepada siswa atau peserta didiknya. Nah, ini kepedulian terhadap IT. Di dalam apa aja yang kompetensi yang dibutuhkan tuh, Nadira bisa lihat. Dijelaskan lagi. Jadi guru harus tahu sekarang karakteristik classroom itu apa aja. Classroom bukan lagi cuman seperti dulu kita masuk ke dalam kelas yang ada batasan tembok, tetapi sekarang virtual classroom sudah ada. Kita bisa datang ke kelas kapan saja karena makna kelas menjadi semakin luas dengan adanya teknologi.
Gitu. Kayak sekarang ini kan sebenarnya Nadila sama saya berada di classroom ini, ya kan? Bener, bener, Prof. Ya, ini yang pertama. Terus yang modul kedua mengenai bagaimana masalah kurikulum dan assessment. Bagaimana IT bisa mendukung kurikulum, standar kurikulum yang kita pakai sekarang. Software-software apa saja yang dipakai. Nah, ini dijelasin di sini. Kemudian bagaimana teknologi, ini modul ketiga ya, bagaimana teknologi dengan ilmu pendidikan itu, pedagogi, bisa saling mensupport. Nah, teknik mengajar secara didaktik seperti apa, bagaimana cara merencanakan sesi pembelajaran gitu kan. Nanti kalau belajar pakai digital application apa saja. Nah, ini kompetensi ini harus dimiliki oleh guru. Kemudian modul keempat, bagaimana guru tuh bisa pakai aplikasi-aplikasi standar. Ya, kalau kita tahu kan Microsoft Word misalnya untuk word processing atau spreadsheet misalnya, presentation, database. Nah, di sini dikasih tahu apa saja. Nah, seorang guru harus nggak boleh gaptek, harus biasa menggunakan komputer, handphone untuk menyimpan file, ngambil file, ya. Kemudian menggunakan software-software standar untuk ngetik, untuk menghitung, untuk presentasi, gitu ya. Di sini dikasih tahu secara detail kompetensinya. Tuh cukup banyak. Harus bisa browsing di internet, ya, mau pakai Firefox, mau pakai Chrome, atau pakai Safari, silahkan. Harus bisa mempresentasikan grafis ke siswa-siswanya. Sekarang kan kalau belajar pakai multimedia lebih menyenangkan, jadi guru harus tahu itu. Dan guru harus tahu cara pakai search engine, cara mencarinya. Nah, banyak tuh, harus bisa email-emailan, berkorespondensi, ya. Harus pakai software untuk mengevaluasi siswa tapi pakai aplikasi. Nah, harus bisa ngerekam apa interaksi yang terjadi dengan siswa, harus bisa direkam untuk nanti bisa dianalisa. Harus bisa menggunakan software untuk kolaborasi, untuk komunikasi, ya, untuk bermedia sosial. Nah, dan modul kelima bagaimana untuk mengorganisasikan itu semua. Ya, bagaimana menghadirkan laboratorium berbasis komputer, ya. Bagaimana menggunakan komputer untuk mengelola grup-grup atau kelompok-kelompok siswa. Nah, dan yang terakhir, guru harus tetap belajar terus karena teknologi ganti terus. Ya, nanti ya kan mungkin bentuknya mouse akan berbeda, mungkin bentuknya touchscreen akan berbeda. Nah, harus membiasakan diri tersebut. Nah, jadi harus termasuk juga bagaimana menggunakan internet secara sehat dan aman. Kan kita tahu kan internet sekarang kan selain positif banyak konten negatif. Harus bisa menanamkan kepada siswanya cara menfilter, ya, memilah dan memilih. Nah, itu baru yang teknologi aja, Nadila, baru 6. Banyak ya, Prof. Tapi itu sebagai dasar. Ya, kalau dasar itu sudah bisa, baru kita masuk ke bagian knowledge deepening. Nah, knowledge deepening itu bagaimana teknologi yang tadi sudah bisa dipelajari itu bisa dipakai untuk mendalami topik bahasan, mendalami pengetahuan kita mengenai apa yang dipelajari. Jadi kalau lagi belajar biologi, ya dipakai untuk mendalami biologi. Kalau lagi belajar fisika, pakai untuk mendalami fisika. Kalau lagi belajar geografi, dipakai untuk mendalami geografi. Sama dalamnya, ya, kompetensi apa aja yang dibutuhkan. Di sini dijelaskan juga per masing-masing domain tadi. Nah, jadi kalau dijelasin semuanya 2 semester, Nadila. Jadi saya kasih lihat aja, ya, saya jalanin pelan-pelan, ya begini isinya. Nah, di bukunya itu masing-masing kompetensi itu dibahas, dikasih contohnya, sehingga kita bisa melakukan pelatihan, kita bisa melakukan pembelajaran, melakukan training ke guru-guru untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini. Nah, ini adalah daftar isi dari bukunya. Ya, jadi ada pembukaan. Nah, yang nomor 1 sama nomor 2 ini kita bahas kemarin waktu pertemuan pertama. Nah, nomor 3 ini adalah isi modulnya, dan 4 ini adalah bagaimana mengimplementasikan. Ya. Nah, di sini ada 2 lampiran. Ya, lampiran pertama adalah
mengenai panduannya secara ringkas, kayak buku sakunya. Nah, appendix 2 ini yang dibutuhkan, yaitu contoh silabus. Silabus. Ya, begitu. Jadi gambarnya, kalau gambar lengkapnya seperti ini. Yang tadi sudah kita. Ini gambar lengkapnya yang kanan itu. Jadi sekarang sebenarnya adalah kesempatan baik untuk para guru-guru belajar ini semua. Kan kita tahu sudah direncanakan, walaupun tahun ajaran baru mulai bulan Juli ini, tapi nanti kan baru mulai kembali ke sekolah secara fisik itu kan kemungkinan Januari tahun depan. Ini kan ada waktu 6 bulan nih, ya kan? Nah, Betul, kalau Prof. 6 bulan itu dipakai untuk mempelajari ini semua, maka baik adanya. Ya, jadi guru-guru nanti begitu masuk sudah menjadi guru-guru kelas dunia seperti itu. Karena ini adalah standar internasional seperti yang dikatakan Nadila dulu. Nah, terkait dengan standar Nadila, di mana-mana orang bertanya, standar itu adalah kriteria minimum. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya kita harus berani di atas standar. Nah, kalau standar itu kita penuhi, kita maju di atas standar, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Iya, Prof. Nah, begitu. Nanti di bagian video kita yang ketiga, kita akan sama-sama mengimplementasikan kalau itu semua sudah dikuasai seorang guru, guru bisa ngapain aja sih? Nah, ya bagaimana cara menanamkannya? Nanti di bagian ketiga kita akan sama-sama ketemu rame-rame nih teman-teman yang lain. Saya akan praktekkan bagaimana guru, dosen, pendidik ya yang sudah memiliki semua kompetensi lengkap itu menyelenggarakan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Gitu. Yang saya mau tunjukin hari ini adalah itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu guru sekalian. Silakan download bukunya. Pasti ada yang protes katanya, ya kan bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Inggris. Saya sedang membuat bahasa Indonesianya bersama salah seorang guru. Ya, kita sedang membuat dalam bahasa Indonesia agar nanti bisa dinikmati sebanyak mungkin pendidik di Indonesia. Gitu, Nadila. Baik, Prof. Ya. Oke, kalau saya sih mau menunggu bukunya sih, Prof. Oke, bagus. Iya, apalagi sekarang kan mungkin bahasa Inggris kan butuh belajar, tapi kan kalau udah ada textbook bahasa Indonesianya tuh lebih mudah gitu. Kalau bahasa Inggris mikirnya 2 kali ya. Tapi tetap harus belajar juga, Prof. Iya, pindahin dulu ke Indonesia baru belajar ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Oke, terima kasih, ya, Prof. Makasih ya, sehat untuk Anda ya. Iya, terima kasih lagi, Prof. Bye.